Baiklah, kita pesan makanan. Kenan mengecup bibir wanitanya, beranjak dari tubuh yang udah memberikan kenikmatan padanya berulang-ulang kali. Tadi siapa yang datang? Tanya Cleo saat Kenan menyelimuti tubuh polosnya dengan selimut yang terjatuh di atas lantai. Kailin dan Edgar, jawab Kenan sambil menghubungi room service. Ada apa mereka kemari? Tapi dari mana mereka tahu kita ada di sini? Kenan tidak menjawab pertanyaan Cleo karena sedang memesan makanan untuk mereka. Setelah selesai dan menutup sambungan telepon tersebut, ia menarik Cleo ke dalam pelukannya. Aku menyuruh Bram untuk membawa si brengsek itu kemari karena udah berani membuatmu menangis. Lagi pula, aku juga ingin melihat foto-foto apa yang diperlihatkannya sampai membuat wanita aku ini cemburu. Aku cemburu? Ya ampun Kenan, mana mungkin aku... Ucapannya terhenti saat bibirnya kembali disusap. Nanti yang terjadi berikutnya, mereka kembali bercinta sambil menunggu makanan datang. Kenan, di mana pakaianku? Tanya Cleo setelah mereka selesai bercinta entah yang keberapa kalinya. Dia ingin membersihkan tubuhnya terlebih dahulu sebelum menyantap makanan. Aku sudah membuangnya, jawab Kenan dengan santai sambil melilitkan handuk di atas pinggang, lalu menggendong Cleo masuk ke dalam bedroom. Apa? Lalu aku harus memakai apa? Tidak perlu memakai apapun, kau terlihat seksi tanpa pakaian. Kenan, Cleo menatap ke belakang dengan sengit, karena saat ini mereka berdua berada di dalam bathtub dengan dirinya yang bersandar di dada bidang Kenan. Seluruh pakaianmu udah dipindahkan kemari. Oh, Cleo memejamkan kedua matanya menikmati air hangat yang merendam tubuhnya dengan tangan kekar Kenan yang memeluknya dari belakang. Secepatnya kita pulang ke Jakarta menemui dokter Alana untuk berkonsultasi agar kau cepat hamil. Apa? Hamil? Tapi aku ingin memiliki anak darimu. Kenan mengecup pundak polos wanitanya. Tapi Kenan, kau kan tahu, aku ingin meniti karir sebagai model kembali. Jadi mana mungkin aku hamil dalam waktu dekat ini. Lagi pula, kau udah berjanji memberikan kebebasan kepadaku. Ya, di tengah percintaan mereka pagi tadi, Kenan berjanji memberikannya kebebasan dan tidak akan mengekangnya lagi. Itu sebabnya Cleo memutuskan memberikan kesempatan untuk hubungan mereka. Tapi, kau juga jangan lupa kesepakatan kita. Kenan menyeringai tipis, mengingat kembali kesepakatan yang terjadi di antara mereka tadi malam. Dia akan memberikan kebebasan yang diinginkan Cleo dengan tidak lagi mengekangnya. Tapi wanita itu juga tidak boleh melarangnya, mengawasi, dan melakukan cara apapun demi melindungi wanita itu. Dan satu syarat lagi yang paling utama, menyanggupi satu keinginannya jika Cleo ingin menjadi wanita, menjadi seorang model. Sekarang, kau harus menjalankan kesepakatan kita. Oh ya ampun, seharusnya aku tahu kenapa begitu mudah kau mengizinkanku kembali menjadi seorang model. Gerutu Cleo sembari menghela napasnya dengan kasar, karena percuma aja pria itu mengizinkannya kembali bekerja menjadi model jika syaratnya harus mengandung terlebih dahulu. Jangan marah seperti itu. Lagi pula, kita udah melakukannya berulang kali. Aku yakin keturunan Meyer udah berada di sini. Kenan mengusap perut ramping istrinya. Kau itu bicara apa sih? Mana mungkin langsung jadi? Kau pikir membuat anak semudah membalikkan telapak tangan apa? Cleo tertawa, namun dalam hati merasa cemas jika sampai yang dikatakan suaminya itu terjadi. Sungguh dia belum siap untuk hamil. Membayangkan tubuhnya yang menjadi gemuk sudah membuat Cleo berdiri. Kalau begitu, kita buat lagi. Kenan menarik Cleo duduk di pangkuannya, membuat wanita itu menjerit karena terkejut dengan apa yang dilakukannya. Cleo menahan keinginan suaminya itu, karena jika tidak dihentikan, kegiatan yang seharusnya selesai setengah jam, maka akan berjam-jam. Aku udah katakan, perutku lapar. Kenan menghentikan kegiatannya yang tengah mengecup leher jenjang putih milik Cleopatra.
mengurungkan niatnya untuk kembali menyatu karena merasa kasihan pada wanitanya yang kelaparan. Yang mereka lakukan selanjutnya benar-benar hanya membersihkan tubuh. Setelah selesai langsung makan bersama sembari membahas kembali kesepakatan mereka. Karena Cleo ingin merubahnya terutama pada bagian memberikan keturunan kepada Kenan. Cleo ingin menunda program kehamilannya sampai 2 tahun dengan alasan ingin menikmati kebebasan mereka terlebih dahulu tanpa harus direpotkan dengan kehadiran anak di antara mereka. Tapi sayangnya Kenan tidak menggubris keinginannya itu. Meskipun Cleo mengatakan tidak jadi kembali ke dunia modeling, pria itu tetap bersikeras menginginkan anak tanpa bisa diganggu gugat. Bagaimana? Apa semuanya udah siap? Tanya Kenan pada Bram, karena saat ini mereka akan kembali ke Jakarta. Semua udah siap, Tuan? Jawab Bram setelah memeriksa semua barang milik Tuan dan nyanyanya. Kenan menganggukkan kepalanya, bersiap masuk ke dalam mobil namun tidak jadi saat teringat sesuatu. Di mana Kailin? Nona, dia... Bram menggaruk tengkuknya yang tidak gatal karena bingung harus menjawab apa. Karena sampai detik ini dia dan para pengawal lainnya tidak bisa melacak keberadaan Kailin maupun Edgar. Bram udah mendatangi hotel tempat Edgar menginap, namun tidak menemukan mereka. Kedua orang tersebut seperti hilang di telan bumi. Bram, di mana adikku? Kenan mengulangi pertanyaannya. Nona pergi bersama Tuan Edgar, jawab Bram dengan menundukkan kepalanya. Edgar? Kenan mengerutkan keningnya karena baru teringat pada sepupunya itu. Kau udah menjalankan perintahku? Belum Tuan, karena Tuan Edgar udah melarikan diri terlebih dahulu bersama Nona Kailin. Kau itu tidak pernah bekerja dengan benar. Kenan menghela napasnya dengan kasar. Jika saja Bram bukan teman baiknya, udah lama dia memecat pria itu. Maaf Tuan. Bram semakin menundukkan kepalanya. Kenan hanya diam lalu masuk ke dalam mobil, duduk di samping istrinya tanpa memerintah Bram untuk mencari Kailin, karena dia yakin adiknya itu aman bersama Edgar. Karena sejak dulu Kailin dan sepupunya itu selalu bersama. Bahkan adiknya sering menginap di tempat Edgar di Singapura. Jadi tidak aneh jika saat ini adiknya itu bersama Edgar. Melihat tuannya masuk ke dalam mobil, Bram menghela napasnya dengan lega, karena tidak diberikan tugas untuk mencari keberadaan Kailin ataupun Edgar. Bisa pusing kepalanya jika diperintahkan mencari dua orang tersebut. Setelah sampai di Jakarta, mobil yang ditumpangi Kenan bersama Cleo langsung menuju Mansion Meyer. Karena Cleo harus beristirahat terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Alana. Pasangan suami istri itu masuk ke dalam mansion mewah tersebut tanpa menyadari ada seseorang yang sejak kemarin menunggu kedatangan mereka. Akhirnya, kau pulang, Ken? Baik Cleo maupun Kenan menghentikan langkahnya. Mereka terkejut melihat sosok yang berdiri di hadapan keduanya. Melihat Kenan yang terkejut dengan kedatangannya, Sylviana pun berinisiatif berjalan mendekat pada mantan kekasihnya yang tengah bersama istrinya. Ya, Sylviana mengetahui kabar pernikahan Kenan bersama wanita yang bernama Cleopatra, wanita cantik mantan model papan atas, yang merupakan putri dari David Matteo dan Gemini Richard. Akhirnya kau pulang juga, Sylviana mengulangi perkataannya setelah berada di depan Kenan, di depan pria yang sejak tadi ditunggu-tunggunya, bahkan sejak kemarin. Karena sudah 2 hari ini Sylviana datang ke Mansion Meyer hanya untuk bertemu dengan mantan kekasihnya itu. Namun sayangnya Kenan tidak ada, dan hari ini dia beruntung mantan kekasihnya itu udah kembali. Oh ya ampun, ulat bulu yang satu hilang dan ulat bulu yang lainnya datang, gerutu Cleo sambil menghela napas dengan kasar. Dia tidak peduli perkataannya membuat Kenan ataupun wanita yang ia kenalin sebagai mantan kekasih suaminya itu menatap dengan terkejut. Anda pasti Cleopatra Matteo kan? Perkenalkan, aku Sylviana.
Ia mengulurkan tangannya, meskipun merasa tersindir dengan perkataan wanita tersebut. Tapi Sylviana harus bisa menahan emosi di depan Kenan agar apa yang menjadi tujuannya datang ke Mansion Meyer bisa ia dapatkan. Cleopatra Meyer, Cleo meralat namanya dengan penuh penekanan pada kata Meyer sambil menjabat uluran tangan tersebut. Dia sengaja melakukannya untuk mempertegas posisinya sebagai istri dari Kenan Meyer di depan Sylviana, di depan wanita yang baru kali ini dia lihat secara langsung, karena sebelumnya hanya melihat dari foto yang diperlihatkan Edgar. Oh ya ampun, maaf, aku lupa nama Anda sekarang Cleopatra Meyer. Sylviana tertawa kecil, namun mengutuk dalam hati. Sombong sekali deh. Padahal nama Meyer ada di belakang namanya juga, karena aku yang pergi dari Kenan. Jika tidak, nama Meyer sudah menjadi nama belakangku. Ada apa kau kemari? Kenan yang sejak tadi diam karena terkejut dengan kedatangan Sylviana, kini ikut berbicara menanyakan maksud kedatangan mantan kekasihnya itu. Karena udah hampir 2 tahun lebih, wanita itu menghilang dan tidak pernah menampakkan batang hidungnya sejak hubungan mereka berakhir. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Sylviana menatap inten wajah Kenan, wajah tampan yang dulu sering menemani tidur di tiap malam-malamnya dan selalu ia rindukan selama ini. Mata? Itu mata? Ya ampun. Cleo berdehem dengan keras sembari menyindir, membuat Sylviana mengalihkan tatapan matanya. Katakan saja, ada apa? Kenan yang sejak tadi mengetahui kegusaran Cleopatra ingin sekali tertawa dan membawa wanita itu ke dalam kamar dan menguncinya seharian ini. Namun tidak ia tunjukkan karena ingin mengetahui sejauh apa wanita itu cemburu. Karena saat di Bali, jelas-jelas Cleo mengatakan tidak cemburu pada kedatangan dengan kedekatannya dengan Sylviana. Bisa kita bicara empat mata? Pinta Sylviana. Kenan langsung menatap Cleo, begitupun sebaliknya. Pasangan suami istri itu saling menatap dalam beberapa detik tanpa ada yang bersuara. Kenan berharap wanitanya itu melarang dan memperlihatkan kecemburuannya. Namun sayangnya Cleo terlihat biasa aja setelah sempat terlihat gusar. Baiklah, kalau begitu aku tinggal ke dalam. Cleo berjalan meninggalkan keduanya setelah mengecup Kenan terlebih dahulu. Melihat wanitanya pergi tanpa ada rasa cemburu sama sekali, membuat Kenan sedikit kecewa. Katakan, ada apa? Ucapnya dengan dingin. Aku merindukanmu. Apa? Aku merindukanmu, Kenan Meyer. Sylviana mengulangi perkataannya. Dasar wanita jalang. Bukan Kenan yang mengumpat Sylviana, melainkan Cleopatra yang saat ini tengah bersembunyi di balik dinding pemisah ruang tamu dengan ruang tengah yang ada di Mansion Meyer. Cleo sengaja bersembunyi di tempat tersebut untuk mencuri dengar apa aja yang dibicarakan keduanya. Omong kosong macam apa ini? Tanya Kenan dengan tajam. Aku merindukanmu. Apa ada yang salah dari ucapanku? Sylviana tersenyum. Bukankah merindukan seseorang adalah hal yang wajar? Terlebih seseorang itu pernah ada hubungan di masa lalu. Kau hanya buang-buang waktuku saja. Kenan memilih pergi daripada menanggapi mantan kekasihnya. Kenan, tunggu dulu. Sylviana menahan langkah prianya. Kau itu tidak bisa diajak bercanda sama sekali. Aku tidak punya waktu untuk bercanda. Kenan menghempaskan tangan Sylviana. Baiklah, aku tidak akan bercanda lagi. Kedatanganku kemari ingin meminta pekerjaan. Pekerjaan? Kenan mengerutkan keningnya. Iya, karena aku udah kehabisan uang. Jadi saatnya aku bekerja untuk mendapatkan uang, bukan? Ucap Sylviana dengan jujur, karena memang uang tabungannya selama ini hanya cukup yang merupakan pemberian Kenan saat mereka masih menjadi sepasang kekasih sudah menipis, setelah digunakan untuk berpoya-poya. Tadinya Sylviana kira uang tabungannya masih bisa untuk hidupnya beberapa bulan lagi sebelum dirinya kembali pada Kenan. Tapi ternyata perhitungannya meleset hingga membuat Sylviana harus datang kepada Kenan lebih cepat dari yang sudah direncanakan. Apa alasanmu yang sebenarnya datang kemari?
ucap Kenan dengan menyelidik. Udah aku katakan aku ingin meminta pekerjaan. Kau tidak lupa bukan bagaimana keahlianku? Sebelum kita berpisah, aku selalu membantumu memenangkan beberapa tender. Sylviana tahu betul, Kenan tidak akan mempercayai ucapannya begitu saja. Tapi dia tahu bagaimana cara mengatasi seorang Kenan Meyer.